Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum dengan anggota saya Nurdina, saya Salma, dan saya Rahmawati. Saya Sri Erliani. Saya Ahmad Mujib Rahman. Saya Andi Pamri Armaidani. Saya Ahmad Cahyadi. Pada percobaan 1 yaitu katrol, alat dan bahan yang diperlukan yaitu katrol tetap, katrol bergerak, neraca pegas 0-500 gram, beban 200 gram, 100 gram, 50 gram, dan 20 gram, benang secukupnya, dan statif. Cara kerja pada pengamatan katrol yang pertama adalah lakukanlah kalibrasi untuk beban yang akan digunakan dengan menggunakan neraca pegas seperti pada gambar. Periksa apakah skala pada pegas menunjukkan keterbacaan yang sama dengan nilai beban yang tertera. Masukkan data hasil kalibrasi tersebut dalam tabel pada lembar pengamatan di akhir modul. Susunlah alat dan bahan percobaan. Setelah beban A tergantung, catatlah skala yang terdapat pada pegas. Kemudian bandingkan dengan massa pada beban A. Kemudian lakukanlah langkah 2 dengan mengganti beban pada A secara berurutan dari 100 gram sampai 200 gram. Selanjutnya lakukanlah kegiatan praktikum menggunakan katrol bergerak dan katrol tetap seperti dalam gambar. Susunan percobaan dengan katrol tetap dan katrol bergerak, dan beban ini dapat diganti-ganti dengan beban yang tersedia, yaitu 400 gram, 300 gram, 200 gram, dan 100 gram. Catatlah skala pegas pada B untuk setiap beban yang digantungkan pada katrol bergerak di A. Lakukan kegiatan pada langkah 4 dan 5 dengan mengganti beban A dari 100 gram sampai 400 gram. Berikut adalah hasil pengamatan dari kelompok 1. Pengamatan dilakukan pada skala pegas 0-8 Newton dengan dilakukan kalibrasi untuk beban 20 gram, 50 gram, 100 gram, 150 gram, dan 200 gram. Beban 20 gram menghasilkan kalibrasi sebesar 0,2 N, 50 gram menghasilkan kalibrasi sebesar 0,6 N, 100 gram menghasilkan kalibrasi sebesar 1 N, 150 gram menghasilkan 2,2 Newton, dan 200 gram menghasilkan kalibrasi sebesar 2,6 Newton. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah semakin besar bebannya, maka semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Berikut tabel pengamatan dari data hasil kalibrasi pada katrol. Percobaan kedua yaitu tuas, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, penggaris ukuran panjang 30-100 cm, statif atau penyangga untuk menggantung penggaris, benang secukupnya, beban antara 10 gram sampai 200 gram, klip kertas sebagai pengganti beban. Cara kerja pada pengamatan ini adalah susunlah penggaris dan statif penyangga seperti gambar 4.16. Gantungkan penggaris dengan lengan-lengan yang panjang sehingga dalam keadaan setimbang. Dalam hal ini anggaplah titik 0 berada di tengah-tengah penggaris. Gantungkan beban 100 gram pada lengan kiri dan 20 gram pada lengan kanan. Atur kedudukan penggaris supaya tetap di dalam keadaan setimbang. Catatlah jarak OR dan OE pada tabel di lembar pengamatan di akhir modul. Ulangi langkah B dan C untuk melengkapi tabel. Jika tersedia kit IPA SD, Anda dapat menggunakan tuas lengkap dengan penyangga yang terbuat dari plastik. Sedangkan cara kerjanya sama seperti mistar atau penggaris yang digantung. Nah, di sini kami menggunakan penggaris sebagai penggantinya. Berikut adalah hasil pengamatan. Pengamatan dilakukan menggunakan penggaris sebagai tuas dan klip sebagai pengganti beban. Satu klip dibandingkan dengan 5 klip menghasilkan jarak OR 11,5 cm dan OE 5 cm. 2 klip dibandingkan dengan 10 klip menghasilkan jarak OR 10 cm dan OE 4,1 cm. 3 klip dibandingkan dengan 15 klip menghasilkan jarak OR 9 cm dan OE 3 cm agar seimbang. Berikut adalah tabel pengamatan. Kesimpulan pada percobaan ini adalah untuk seimbang massa A dan massa B harus sama besar. Jika massa A lebih besar daripada massa B, maka panjang OR dan OE tidak akan seimbang. Demikian pengamatan kami tentang pesawat sederhana. Terima kasih, semoga bertemu pada praktikum berikutnya.